Setelah semua slide diketik sesuai dengan petunjuk mengerjakan soal, slide 1, slide 2, slide 3, slide 4, slide 5, slide 6, semuanya sudah dibuat, dirancang dan diketik sedemikian bagus. Kita lanjut pada soal, petunjuk mengerjakan soal. Bagian yang kedua, aturlah efek dan animasi penampilan slide dengan ketentuan sebagai berikut. A. Objek transition diberikan di slide teks dinamis, gambar atau slide nomor 3 dan 4. Dan slide grafis dinamis, gambar atau slide nomor 6. Jadi objek transisinya kita buat pada slide nomor 3 dan 4. Tipe of efeknya untuk objek transition kita gunakan blend, tipenya blend untuk slide nomor 3 dan 4. Bagan bebas, garis arah dimulai dari posisi bagan sebelumnya dan berakhir ke bagan berikutnya. Itu kalau pada slide yang ke nomor 6. Oke, kita buat mulai dari slide nomor 3. Kita masuk slide nomor 3. Slide nomor 3 kita buat transisinya, kita rubah pada posisi petunjuknya blend. Setelah dipilih blend, tadi pada petunjuknya kita membuat settingannya sehingga jadi direction horizontal, timing medium, soundnya jadi klik. Grup teksnya per paragraf yang keluar, after animationnya ganti warna biru mudah. Berarti untuk itu kita pilih wipe untuk animation. Kita blok ini atau klik saja satu kali di sini, semua sudah ke blok. Lalu pada bagian animation kita pilih tampilan wipe. Nah, kita bisa lihat ini sudah per paragraf. Tinggal kita mengaturnya from top, sehingga dari atas ke bawah animasinya akan jadi seperti begini. Untuk pengertian juga demikian, kita buat web saja tapi dari from left, nah, sehingga tampilannya akan jadi begini. Kita kalau mau buat, perhatikan kalau kita slide show, kita lihat yang muncul duluan. Nah, harusnya yang muncul duluan itu kata pengertian, tetapi dia muncul dari belakang. Sehingga kita kembali pada bagian animation pane. Kita angkat, klik pada nomor 5 ini, klik. Kita naikkan ke posisi nomor 1. Kita geser, drag, geser mouse-nya. Kita datangkan ke sini. Sehingga untuk title-nya sudah jadi animasi berurut nomor 1. Sehingga kalau kita play, kita coba lihat pengertian sudah pada animasi bagian pertama. Ya. Slide 3 dan 4. Kita buat lagi slide yang keempat. Kita transition. Kita pilih pilihan blendnya. Soundnya tadi kita pilih pilihan klik. Soundnya. Yang slide 3 tadi juga kita pilih pilihan klik tadi untuk soundnya. Oke. Di bagian animasinya kita masukkan juga yang sama. Kita pilih pilihan wipe-nya. Kita masukkan dari teksnya dari front left. Ini juga sama. Wipe juga sehingga from top animasinya dari bawah. Lalu untuk luar Pulau Jawa juga sama, kita pakai yang pilihan wave, tapi ini dari from left. Nah, sehingga kalau kita buat putar, lihat bye-bye, lihat. Nah, ini hasilnya. Ya, sudah paham sampai di sini untuk slide nomor 3 dan nomor 4.
Slide transition hanya diberikan di slide teks statis, gambar atau slide nomor 1 dan 2. Dengan type of effect-nya yaitu blends, timing diatur medium, direction-nya dipilih horizontal, sound-nya kita setel sehingga berjenis klik, grup teksnya diatur teks tampil per paragraf, dan setelah ditampilkan after animation-nya warna teks diganti light blue atau biru muda. Oke, sesuai petunjuknya kita langsung mempraktekkan. Kita buka soal PP 002 pada slide 1, kita klik slide 1. Pertama-tama kita masuk pada bagian menu transition. Kita pilih pilihan blend. Ya. Terus pada bagian soundnya kita pilih jenis soundnya, klik. Efek optionnya kita ganti bagian horizontal. Oke. Setelah itu bagian kalimat atau judul uji kompetensi TIK kita blok. Pada bagian animation, bagian font color-nya kita pilih tipenya, warnanya akan diganti. Setelah diklik, tampilannya akan berubah menjadi warna biru muda. Begitu pula Lembaga Sertifikasi Kompetensi Teknologi Informasi dan Komunikasi kita blok. Pada bagian font color-nya kita ganti warnanya ke posisi warna biru muda. Oke, slide 1 sudah selesai. Kita masuk pada slide yang kedua. Masih tetap sama pada slide yang 1. Petunjuk soalnya sama dengan slide nomor 1. Slide nomor 2-nya pada transition. Kita ganti efeknya dengan blends. Efek optionnya kita pilih horizontal. Soundnya kita pilih jenis klik. Pada bagian animationnya kita blok judul, dan pada font colornya kita ganti ke posisi biru muda sesuai dengan petunjuk. Lalu kalimat sertifikasi kompetensi masih tetap yang sama. Pada font colornya kita ganti posisi biru muda, sehingga hasilnya akan jadi seperti tampilan berikut ini. Ini dia hasilnya. Pada slide yang kedua, tampilannya akan berubah menjadi warna biru muda setiap fontnya. Oke. Kita lanjut pada slide yang ke-6. Slide grafis dinamis gambar nomor 6 dengan bagan yang digambar atau dirancang sendiri disertai teks yang terdapat di dalamnya sesuai yang telah ditentukan. Aturlah urutan animasi, type of effect-nya, bagan dan garis arah yang ditampilkan secara otomatis dimulai dari peserta didik atau masyarakat, nomor 2 TUK, nomor 3 LSK, nomor 4 penguji, nomor 5 UK, nomor 6 Bitsun Scale, dan 7 sertifikat kompetensi. Tampilan animasi atau type of effect bagannya boleh bebas, sedangkan tampilan animasi garis arah harus dimulai dari posisi bagan sebelumnya.
dan berakhir ke bagan berikutnya. Oke, kita langsung mulai saja menyeting sesuai dengan perintah petunjuk mengerjakan soal. Pada bagian prosedur uji kompetensi, kita gunakan pilihan web. Efek optionnya kita mulai dari kiri, from left. Pada bagian shape peserta didik atau masyarakat, kita pada bagian animasinya kita masih tetap menggunakan web, namun efek optionnya kita ke from top. Kita masuk ke garis, kita klik garis. Pada bagian webnya kita juga atur dari from left. Efek optionnya TUK, kita klik di bagian webnya, kita atur juga from top. Garis yang menghubungkan TUK ke LSK kita klik, kita pilih web juga P. Efek optionnya kita ganti from top. Masih sama LSK juga. Efek optionnya from top. Garisnya juga kita masuk ke bagian penguji. Efek optionnya masih from top. Pada LSK bagian penguji kita pilih webnya, efeknya from top. Garis yang menghubungkan LSK ke Ditbin Suskel kita pilih web, kita pilih from left. Dari Ditbin Suskel garis yang menghubungkan kita pilih web, kita pilih from top. Dari pengujinya kita masukkan garisnya, kita klik di bagian web, kita pilih efek optionnya from left, kita klik UJK sama posisinya from top. Jika pesertanya lulus, maka akan mendapatkan sertifikat kompetensi. Jika pesertanya lulus, maka akan mendapatkan sertifikat kompetensi yang diberikan dari LSK. Sedangkan kalau uji kompetensinya peserta itu tidak lulus, maka garisnya ini kita menghubungkannya untuk menjadi atau mengulang pada kesempatan periode berikut. Kita pilih from bottom. Oke, jadi sehingga tampilannya kita periksa pada animation pen-nya, kita klik, lalu kita play all. Lihat, ada yang ketinggalan, Ditbin Suskel-nya tadi ketinggalan.
Kita belum pilih. Kita pilih wipe. Efek optionnya kita ganti dengan from top. Sehingga terdidik TUK, LSK, penguji. Nah, flowchart yang ke-19 kita letakkan ke 14 contoh. Coba kita ulang. Masih terlambat. Jadi kita masukkan Ditbinsu scale-nya ke posisi nomor 10. Dari 15 kita bawa ke nomor 10. Coba kita ulang lagi. Peserta masyarakat TUK, LSK, penguji. Coba kita ulang sekali lagi. Ditbinsu scale. Dengan uji kompetensi, mendapat sertifikat dari LSK, tidak lulus, masuk. Ya, sudah benar tampilannya, kita lihat. TUK-nya, LSK-nya, siapkan penguji, masuk ke Ditbinsu scale-nya, pengujinya, dan ke UK. Kalau lulus, maka mendapatkan sertifikat kompetensi dari LSK, dan kalau tidak lulus kembali untuk mempersiapkan diri mengikuti uji kompetensi periode berikutnya. Oke, itu saja pembahasan slide yang ke-6. Kita lanjut pada fitur image berupa word art diberikan di slide nomor 5, dan insert media clips berupa sebuah file lagu. File tersedia di slide nomor 4. Oke, kita langsung saja mempraktekannya. Pada slide nomor 5, judul komputer literasi, kalau kita sudah mengetik duluan, kita tinggal blok saja kalimatnya. Setelah itu pada bagian menu insert kita pilih pilihan word art. Kita setting pada kesempatan ini saya menggunakan ini fill black text one shadow. Muncul seperti begini. Bagian ini saya hapus, komputer literasinya yang pertama saya hapus, delete saja. Lantas naikkan komputer literasinya sesuai dengan permintaan. Batas judulnya 44, jenis hurufnya Arial. Oke, sudah selesai ketentuan untuk slide yang kelima. Kita masuk pada slide yang keempat. Dalam ketentuannya kita memasukkan file sound. Filenya bebas diambil. Ada satu lagu yang dimasukkan ke sini, soundnya sesuai petunjuk. Insert media clip berupa sebuah file lagu. File tersedia di slide nomor 4. Jadi pada slide nomor 4 saya masukkan caranya menggunakan insert media clip, menu insert. Pada bagian audionya kita menggunakan online audio. Kalau kita hendak mengambil lagu atau audio lewat internet, ataukah audio on my PC kalau kita hendak
mengambil lagu atau audio tersebut di komputer, di mana filenya sudah kita simpan di komputer. Pada kesempatan ini saya akan menggunakan audio yang tersimpan di komputer. Saya simpan musiknya pada drive lokasi drive D. Teman-teman boleh pilih sesuai dengan penyimpanan lagunya di drive atau folder yang mana. Saya pilih musik, ada lagu Kerahiman MP3, saya ambil satu lagu, saya klik dendang Kerahiman, insert. Setelah itu akan muncul tampilannya dengan gambar logo seperti begini. Saya tarik ke bawah supaya jangan menutup tulisan, sehingga kalau kita menyeting lanjut, kita mengetik hide daring show, sehingga pada waktu tampilan presentasi, tampilan gambar ini tidak ditunjukkan. Lalu pada waktu kapan suaranya ini muncul, pada waktu kita klik mouse, pada pilihan start kita pilih on click, berarti pada waktu mouse-nya kita klik, ataukah automatically. Pada waktu tampilan slide ini ditampilkan pada masuk slide yang keempat, secara otomatis lagu juga akan diputar. Pada kesempatan ini saya memilih automatically. Oke. Kita mengetes settingan yang telah kita buat. Lagunya otomatis akan muncul, langsung diperdengarkan, lagunya aktif. Oke, cukup, hanya sebentar saja. Saya klik, langsung masuk pada tampilan slide yang kelima, yang tadi kita sudah menyetingnya. Pada bagian huruf E, fitur lainnya berupa link ke slide dari slide nomor 1, teks bebas, ke slide nomor 5, dan link ke file dari slide nomor 6, teks LSK, ke file brosur LSKTIK JPEG, file tersedia. Kita masuk pada prakteknya. Pada slide nomor 1 teks bebas ke slide nomor 5. Pada contoh ini saya menggunakan teks atau judul uji kompetensi TIK. Pada bagian insert, saya pilih action. Hyperlink to-nya saya masukkan atau pilih slide nomor 5. Diulang lagi. Pada bagian hyperlink to, saya memilih slide nomor 5. Oke, sesuai dengan petunjuk. Kalau sudah oke, kita coba. Setelah kursornya saya letakkan pada uji kompetensi TIK, perubahannya akan menjadi clickable.
Sehingga saya klik, akan muncul ke slide yang kelima. Oke, kita lanjut lagi. Dan link ke file dari slide nomor 6, teks LSK, ke file brosur LSK JPEG. Oke, kita langsung mempraktekkan pada slide nomor 6. Slide yang ke-6 pada bagian LSK, saya masukkan actionnya lewat menu insert, klik action, hyperlink to-nya kita pilih order file. Sudah dipilih order filenya. Other filenya kita pilih other file, diulang lagi, hyperlink to-nya saya memilih other file, sehingga posisi brosur yang kita mau tampilkan, contoh saya ada brosur pada drive D. Nanti teman-teman boleh menggunakan file bebas, file gambar apa saja, yang penting formatnya dalam bentuk JPEG, format gambar. Dalam hal ini saya pilih brosur, ada brosur, saya langsung pilih saja spanduk rentalnya. Oke. Nah, langsung saya praktekkan, tunjukkan hasilnya dengan cara slideshow. Diklik, kalau saya lanjutkan atau menggeser mouse-nya untuk ke tulisan atau kotak LSK, maka tampilan mouse-nya akan menjadi seperti begini. Saya klik sehingga nanti akan tampil brosur yang sudah saya pilih tadi. Oke, bagaimana? Sudah paham? Kita masuk pada nomor 5. Lakukan pencetakan semua slide di atas ke dalam satu file PDF. Nama file sama dengan file aslinya. Dengan format handout terdiri dari 2 slide per halaman, berwarna dan ukuran A4. Untuk mengerjakan petunjuk soal nomor 5 ini, langsung saja kita mempraktekannya. Terlebih dahulu kita akan menyimpan file ini, melakukan pencetakannya ke dalam satu file PDF dengan cara mengklik tombol file, klik export. Setelah itu pada bagian create PDF-nya kita pilih create PDF. File name-nya sama seperti petunjuk soal, sama seperti soal aslinya. PP002, diikuti nama lengkap Anda. Di sini ada pilihan standar dan pilihan minimum untuk publishing online kalau mau terhubung mengirimkan filenya lewat internet. Kita pilih minimum size, kita pilih option. Sebelumnya kita pastikan tipe save as type-nya, kita pilih PDF, kita pastikan. Pada bagian option, rank-nya kita pilih all. Publish-nya kita publish handout.
di mana slide pairnya itu sesuai ketentuan 2 halaman dengan format and out terdiri dari 2 slide per halaman berwarna dan ukuran A4. Sesuai petunjuk soal tadi, kita buat publish word and out. Kita pilih slide per page-nya 2. Kalau sudah kita oke. Kita publish. Kita menunggu hasilnya tampil seperti begini. Pada setiap halaman ada 2. Satu lembar ada 2 slide. Diulang lagi. Kita menekan tombol file, kita ekspor, create PDF. Pada bagian file name-nya kita mengetik nama filenya, tetapi sesuai petunjuk soalnya tetap nama filenya pada soal file yang lama yang sudah ada. Kita pastikan save as type-nya PDF. Kita pilih standar atau minimum size. Pada kesempatan ini saya pilih minimum size. Option, range-nya pilih all. Publish word pada bagian ini saya pilih handout sesuai dengan petunjuk soal. Slide per page-nya saya memilih 2 sesuai dengan petunjuk soal. Kalau kita mau menggunakan bingkai slide, garis bingkai slide, kita kasih tanda cek di frame slide. Kalau sudah oke, kita publish. Ini tadi sudah disimpan, kita replace saja, mengganti saja, yes, kita jawab yes. Ini hasilnya. Ada garis frame slide. Pada bagian header mencantumkan nomor ujian, dan pada bagian footer mencantumkan selain nomor halaman juga teks uji kompetensi. Bagaimana cara menyetingnya? Header mencantumkan nomor ujian. Kita perhatikan untuk cara pembuatan headernya. Dari menu insert kita pilih header dan footer. Note and handout-nya kita klik. Pada bagian header sesuai soal, header mencantumkan nomor ujian. Kita masukkan kita punya nomor ujian, contoh 1, 2, 3, 4, 5. Lalu pada bagian footer sesuai petunjuk soal, kita masukkan selain nomor halaman juga teks uji kompetensi. Sehingga kita ketik uji kompetensi. Pada bagian slide kita lihat sama slide number. Pada bagian footer kita ketik uji kompetensi. Apply to all. Kita lihat hasilnya. Kembali lagi. File. Export. Kita create PDF. Option. Handout. Kita pilih slide per page-nya 2. Frame slide-nya kita kasih tanda cek. Kita tekan tombol publish. Ini kita yes. Ini hasilnya. Nomor ujian sudah ada. Lalu
uji kompetensinya sudah ada pada slide maupun pada halaman.